pagi untuk kita semua. Selamat pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Pagi Bu. pagi, Bu. Kalau semua dalam keadaan baik. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena kalian semua sudah masuk dalam forum diskusi ini meskipun melalui virtual. Nah, di sini mungkin kita awali terlebih dahulu, alangkah baiknya kita mengawali dengan doa. Ibu minta salah satu dari adik-adik semua untuk memimpin kita dalam doa. Mungkin ada yang pakai masker, bisa bersedia untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih Ibu. Marilah teman-teman semua dan juga Ibu, kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkan saya membawa doa ini menurut ajaran saya agama Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, puji dan syukur kami aturkan kepadamu karena atas berkat dan karunia-Mu sehingga kami dapat berkumpul di Zoom meeting ini dalam keadaan sehat dan walafiat guna melaksanakan kegiatan konseling kelompok bersama ibu guru dan teman-teman kami. Sekarang kami akan melaksanakan kegiatan, kami mohon kepadamu Tuhan untuk terus melindungi kami sampai dengan akhir kegiatan ini. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada adik yang sudah memimpin dalam doa. Selanjutnya mungkin di sini kita belum mengenal satu sama lain, meskipun ibu juga belum mengenal adik-adik semua di sini. Nah, terlebih dahulu kita memperkenalkan nama. Pertama mulai dari ibu sendiri, perkenalkan nama ibu Teresia Eopat, biasa dipanggil Esi. Nah, selanjutnya ibu berikan kesempatan kepada adik-adik semua untuk memperkenalkan nama. Silahkan. Terima kasih. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Rifana Oki, biasa dipanggil Rifana. Terima kasih. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Ya, baik, nama saya Julia Maya Lanen Beni, biasa dipanggil Maya. Terima kasih. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu, saya Belu Katarina. Perkenalkan nama saya Dana Sodra, saya bisa dipanggil Ade. Terima kasih. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Katarina Dairotok, biasa dipanggil Indah. Baik, perkenalkan nama saya Erna Deda. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Kalista. Oke, baik, terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah memperkenalkan nama. Di sini berarti kita sudah saling kenal satu sama yang lainnya. Ya, Bu. Oke, waktu selanjutnya Ibu mau bertanya. Mungkin di sini ada yang tahu tidak kenapa Ibu minta adik-adik semua untuk bergabung dalam Zoom meeting ini? Mungkin ada yang tahu? Tidak tahu Ibu. Belum tahu Ibu. Tidak Mungkin tahu Ibu Ibu. akan memberitahukan. Ibu mengumpulkan teman-teman adik-adik semua di sini karena Ibu akan mengadakan konseling kelompok. Nah, mungkin sebelumnya ada yang pernah mengikuti konseling kelompok sebelumnya? Belum pernah Ibu. Nah Ibu, Oke, berarti semua belum mengikuti konseling kelompok sebelumnya kan? Oke, Iya, Ibu Ibu. akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Menjelaskan apa itu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok adalah suatu kegiatan untuk mengatasi masalah-masalah yang dialami oleh adik-adik dalam konseling kelompok tersebut. Nah, di situ kita selesaikan bersama-sama. Nah, syarat-syarat untuk kita melakukan konseling kelompok ini ada beberapa asas, tetapi Ibu mengambil 2 asas saja, yaitu asas keterbukaan dan asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan di sini, adik-adik tidak boleh takut, karena Ibu dan teman-teman semua di sini pasti kita akan menjaga asas-asas kerahasiaan. Jadi, tidak boleh canggung, tidak boleh malu-malu untuk menceritakan masalah-masalah adik. Harus terbuka satu sama lain. Contohnya masalah pribadi
belajar, sosial maupun karir. Contohnya masalah ibu dulu. Ibu juga sama-sama seperti Ade pernah muda. Masalah yang ibu alami waktu muda itu masalah insecure, mungkin ibu kurang percaya diri dalam kelas. Yang kedua, ibu mungkin putus cinta begitu. Mungkin adik-adik juga mengerti. Nah, ibu minta dari adik-adik semua untuk menceritakan masalah apa yang adik alami selama ini. Nah, ibu mulai dari adik Ardi. Kan soalnya kan laki-laki sendiri toh, terpujilah engkau di antara perempuan-perempuan yang cantik seperti ini. Oke, silahkan teman Ardi. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan pada sore hari ini. Masalah yang sering saya alami sekarang, ya Ibu, yang sering saya alami sekarang itu saya sering terlambat bangun tidur Ibu. Apalagi kuliah online untuk sekarang Ibu. Jadi semua dilakukan dengan dengan HP, semuanya dilakukan dengan HP Ibu. Dan kebanyakan tugas yang diberikan oleh dosen itu panjang sekali Ibu untuk dikerjakan. Jadi kebanyakan saya mete untuk mengerjakan tugas. Dan kendala saya nanti bangun untuk ikut perkuliahan itu sangat susah Ibu. Jadi masalah yang sering alami, saya sering terlambat masuk kuliah dan sering terlambat bangun tidur Ibu. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Dari teman-teman yang lain, Ibu persilahkan. Saya Ibu. Oke, silahkan. Jadi baik Ibu, di sini saya mempunyai masalah yaitu apa? Saya tidak bisa memanajemen keuangan bulanan saya. Sekian Ibu. Manajemen keuangan. Ya Ibu. Oke. Kepada teman-teman yang lain. Saya Ibu. Ya, silakan. Jadi masalah saya di sini Bu, saya kurang percaya diri dan sering merasa insecure Bu dengan teman-teman yang lain, atau maksudnya pada saat saya melihat, wah ini Nona nih terlalu cantik, di situ saya mulai timbul rasa insecure saya, bilang saya ini terlalu jelek begitu, kapan saya bisa jadi kayak mereka begitu cantik begitu. Jadi saya tuh kurang percaya diri dan sering mengalami insecure gitu. Terima kasih. Oke. Dari Ade Priska. Ya, terima kasih Ibu. Jadi masalah yang saya alami akhir-akhir ini tuh, saya tuh kecanduan membaca novel Ibu di HP. Jadi saya sampai lupa kerja tugas hanya gara-gara baca novel. Jadi saya mohon solusinya dari Ibu. Terima kasih. Oke. Adik Maya, ada masalah Ya, yang diutarakan, silahkan. Terima kasih Bu. Di sini saya ingin menceritakan sedikit masalah. Saya sangat kesusahan dalam kuliah online Ibu. Saya sangat terganggu dengan jaringannya setengah mati. Ini ada hambatan seperti pulsa gitu Ibu. Jadi saya minta solusinya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mulai lagi. Oke, baik, semua sudah menceritakan masalah, mengungkapkan masalah masing-masing. Nah, di sini saya minta dari teman-teman semua, masalah teman siapa yang harus dibahas di sini? Ibu, menurut saya masalah teman Rifana Ibu. Ya Ibu, saya juga setuju Oke, Ibu kalau kita bahas bagaimana? ini masalahnya teman Rifana saja Bu. Saya Ibu menurut saya Kalau dari teman Ardi bagaimana? Pendapat teman-teman yang lain untuk membahas masalah teman Rifana, karena seorang yang mengalami insecure dan kurang percaya diri itu
sebaiknya kita berusaha untuk mengatasi masalah itu lebih dulu. Karena itu masalahnya berat, Ibu. Karena nanti bisa menjadi orang yang introvert, pendiam, dan lain-lain, Ibu. Terima kasih. Oke. Berarti masalah yang kita bahas pagi ini adalah kepada teman Aderifan untuk menceritakan masalah yang dialami Aderifan selama ini. Silahkan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi begini, Bu. Saya tuh kurang percaya diri dan sering mengalami insecure. Jadi mungkin setiap kali saya, kalau di dalam kos, ya saya biasa-biasa saja gitu, tidak merasa insecure gitu. Tetapi kalau seandainya saya keluar dari daerah, dari lingkungan kos ini, saya apalagi saya keluar terus bertemu dengan teman nona cantik, putih, bening, terlalu gagah, tapi kenapa saya kok hitam, jelek begini nih? Jadi dari situ saya merasa insecure sekali, Ibu. Saya bilang, jadi kalau saya keluar, kalau ketemu dengan cewek cantik, pasti saya akan menghindar gitu supaya, karena saya merasa tidak pantas nanti jalan di mereka, nanti mungkin nyong-nyong yang lain pasti akan lirik mereka, tidak mungkin kan lirik ini kita yang jelek, hitam begini toh. Jadi di situ saya merasa insecure sekali. Jadi saya minta mungkin dari teman-teman semua, dari Ibu juga bisa membantu saya. Bagaimana caranya saya bisa mengurangi rasa insecure saya? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Aderifan yang telah menceritakan masalah yang dialami selama ini. Nah, Ibu minta solusi dari teman-teman untuk memberikan suka kepada teman Aderifan. Saya, Ibu. Baik, kepada teman Ardi saya persilahkan. Sedikit solusi untuk teman Rifana. Teman Rifana, apakah pernah mendengar satu kalimat yang berbunyi cantik itu relatif? Untuk teman Rifana, seharusnya teman bersyukur atas pemberian yang diberikan oleh Tuhan dengan tubuh yang sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada kecacatan. Cuma karena teman Rifana merasa bahwa teman Rifana lebih jelek atau lebih hitam dari yang lain, dari situ teman Rifana merasa insecure. Menurut saya, seharusnya tidak boleh berpikir begitu teman Rifana. Karena cantik atau tidaknya seseorang itu tergantung dari orang lain yang memberikan pendapat. Apakah ada orang yang pernah mengatakan teman Rifana jelek, jalan tidak mandi, rambut tidak sisir, itu pernahkah? Mungkin tidak pernah orang yang mengatakan seperti itu, tapi kalau dari diri saya, dengan sendirinya akan timbul rasa insecure itu, kayak bilang, biar mereka tidak bilang saya jelek atau apa, tapi saya merasa kayak saya jelek, saya hitam begitu. Kenapa saya tidak sama di orang lain seperti itu? Menurut saya itu seharusnya teman Rifana tidak boleh berpikir seperti itu. Teman Rifana harus bersyukur atas pemberian Tuhan, apa yang teman Rifana miliki. Dari situ teman Rifana berusaha untuk mengembangkannya, atau dengan setiap kali jalan tuh mandi dengan bersih, sisir rambut yang cantik. Kok orang lain bisa terlihat cantik, kenapa teman Rifana tidak? Menurut saya teman Rifana itu cantik, tapi sendiri yang bilang jelek, mau kemana lah. Begitu masukan dari saya. Pokoknya kembali kepada diri sendirilah. Jangan pernah merasa jelek, jangan pernah merasa insecure. Berusaha untuk, pokoknya berusaha untuk ke orang lain biasa-biasa saya nilai. Ada yang lebih jelek juga, tapi dia biasa-biasa saja. Begitu saja teman Rifana. Sudah, Ibu dosen. Oke, terima kasih. Mungkin ada solusi dari teman-teman yang lain. Saya, Ibu. Saya, Ibu. Oke, mulai dari teman Lista.
Terima kasih Ibu. Terima kasih juga untuk untuk masalah dari teman Rifana ini yang mungkin sudah membuka wawasan untuk kita semua mengenai kepercayaan diri. Nah, jadi dari masalah tersebut, hal pertama yang harus teman Rifana lakukan adalah bangun pola pikir yang positif. Nah, jadi sesuatu akan terlihat baik kalau seandainya dalam kita punya diri sendiri, kita sudah bangun rasa percaya diri, oh saya itu begini-begini. Kalau seandainya kita dalam hati sudah berpikir, saya ini jelek, saya ini begini, ya sudah. Jadi ketika kita keluar, itu rasa itu akan perlahan-lahan menghantui kita. Jadi yang pertama itu coba berpikir positif dulu. Terus yang kedua, kenali kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Oh begini, karena misalnya kekurangan saya itu apa, kelebihan saya itu apa. Nah, kalau seandainya kamu kekurangannya di situ, coba lihat kelebihan kamu di sisi lain. Mungkin dengan itu kamu bisa membangun kepercayaan diri kamu, terus kemudian kayak mengikuti organisasi begitu. Itu kan bisa membangun kita punya kepercayaan diri, tuh kita bisa kenal teman-teman lain, kita bisa bercerita, begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dalita. Mungkin ada yang lain? Saya Ibu. Oke, Ibu persilakan. Jadi baik, kalau menurut saya dari permasalahannya teman Rifana, kalau pendapat dari saya itu, teman Rifana itu tidak boleh membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Sehingga tidak terjadinya kurangnya percaya diri pada dirinya sendiri, begitu Ibu. Oke, terima kasih. Mungkin masih ada solusi-solusi dari teman-teman yang lain atau sudah pas? Sudah pas, Ibu. Oke, baik. Bagaimana Derivan bisa menerima solusi-solusi yang diberikan teman-teman tadi? Baik Ibu, mungkin dari solusi teman-teman berikan bisa saya terima dan mungkin saya bisa menerapkannya dalam kehidupan saya sehari-hari. Karena kayak kan kurang percaya diri toh. Kurang percaya diri kayaknya jelek, iwa seksi, iwa semang. Coba kayak Adik bisa tolong mati mikrofonnya. Oke, lanjut Adik Rifana. Jadi baik Ibu, dari semua solusi yang diberikan oleh teman-teman dapat saya terima dan mungkin saya akan belajar menerapkan solusi yang diberikan oleh teman-teman dalam kehidupan sehari-hari saya. Dengan begitu, saya dapat mengurangi rasa insecure-nya saya, Ibu. Terima kasih. Baik, tambahan sedikit dari Ibu harap kepada adik Rifana lebih percaya diri. Sebenarnya kau harus terima apa adanya. Tuhan, kau tidak bersyukur Tuhan sudah memberikan tubuh yang tidak ada cacat sama sekali. Tidak maksudnya adik Rifana tidak melihat di bagian luarnya bagaimana. Ada yang cacat, ada yang buta, tetapi mereka bisa menerima keadaan mereka. Nah, di situ tuh adik Rifana harus melihat bahwa oh ternyata mereka meskipun cacat, buta, tetapi mereka masih bisa beraktivitas. Mereka bersyukur dengan apa yang mereka miliki. Nah, adik Rifana juga harus seperti itu. Jangan sampai Ibu mau tanya, jangan sampai dengan pacar sendiri tidak pede dengan diri sendiri. Ini kita saling terbuka di sini. Belum punya pacar, Ibu masih jomblo. Ibu tidak yakin ada yang jomblo di sini. Semua sudah punya pacar. Jadi Ibu harap Jomblo Ibu. Nah, semoga jomblo. Ibu hanya doakan semoga jomblo. Soalnya Ibu juga pernah muda sama seperti adik-adik di sini. Semua pasti mengaku jomblo, tetapi ada pacar. Jadi Ibu harap ke depannya lagi Adik Rifan bisa merubah sifat yang Adik Rifan alami sekarang. Semoga menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Nah, bagaimana menurut Adik Rifan, sudah merasa puas dengan solusi-solusi yang diberikan teman-teman, termasuk Ibu, bagaimana? Sudah merasa agak lebih lega dari sebelumnya atau bagaimana? Setelah saya menceritakan masalah saya dan teman-teman juga
termasuk Ibu sudah memberikan solusi untuk saya sedikit merasa puas dan mulai terbukalah pikiran saya untuk buang rasa insecure itu, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, masalah Aderifan kita selesaikan, dan waktu juga tidak memungkinkan. Tadi tidak membatasi waktu, Ibu lupa. Waktunya sebenarnya 30 menit, tapi ini mungkin sudah lewat sedikit. Tapi di sini tak usah khawatir untuk teman adik-adik yang lainnya. Masalah adik-adik yang lainnya mungkin kita selesaikan minggu depan. Mungkin saya minta dari adik-adik semua, mungkin waktunya minggu depannya hari apa, jam berapa, Ibu minta kesediaan dari adik-adik. Baik, Ibu. Oke, mungkin ini saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menutupi kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akhiri dengan doa. Ibu minta kepada Adik Rifana untuk memimpin kita dalam doa supaya dia bisa berubah sifat yang dia alami selama. Silahkan. Terima kasih untuk Ibu dan teman-teman. Marilah kita menyiapkan diri untuk menghadap Tuhan dalam doa. Izinkan saya berdoa menurut agama dan keyakinan saya, yaitu Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu selama kegiatan proses konseling kelompok berlangsung. Sekarang kami telah selesai mengikuti kegiatan ini. Semoga Engkau selalu melindungi kami di hari-hari hidup kami selanjutnya. Nama-Mu selalu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih kepada Adik Rifana yang telah memimpin kita dalam doa. Dan terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita dalam Zoom pada pagi hari ini. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu.